Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua yang sedang menonton, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Oborpedia yang dirahmati Allah, segala yang Allah ciptakan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Begitupun dengan setan dan jin. Pastinya semua itu sudah diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang Allah ciptakan sesuai dengan kodrat dan jenis makhluk tersebut, baik manusia, hewan, malaikat, tumbuhan, bahkan setan dan jin sekalipun, pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Makhluk yang ingkar kepada Allah seperti setan dan sebagian jin menjadi makhluk yang menyesatkan. Tipu daya setan akan terus dilakukan dengan tujuan menjerumuskan manusia ke lembah kemaksiatan. Makhluk yang bernama setan ini digambarkan memiliki kekuatan besar untuk menumbangkan kekuatan seseorang. Dikisahkan bahwa setiap hari setan mengirim pasukan untuk menggoda manusia untuk berbuat kejahatan. Meski terlihat begitu kuat, namun hakikatnya setan dan tipu dayanya bersifat lemah. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, dengan mengetahui kelemahan setan dan jin, manusia diharapkan bisa menjauhkan diri dari godaan setan dan jin. Lantas apa sajakah kelemahan dari jin dan setan yang telah tercantum dalam Al-Quran dan hadis? Setidaknya ada 6 kelemahan atau yang dapat melemahkan setan dan jin. Yang pertama adalah orang-orang soleh. Ini adalah kelemahan pertama setan, yaitu orang yang beriman kepada Allah. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu ketika setan berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku akan menjadikan mereka memandang aku baik, yaitu perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua.
kecuali hamba-hamba Allah yang mukhlis di antara mereka. Ini adalah difirmankan dalam Quran surat Al-Hijr ayat 39 hingga ayat ke-40. Ahli tafsir mengatakan bahwa ayat tersebut menerangkan setan itu dapat menguasai manusia karena dosa-dosa yang dilakukan. Namun ketika manusia melakukan hal-hal yang baik dan beramal soleh, maka mereka, yaitu setan dan jin, akan takut dan dengan sendirinya meninggalkan manusia-manusia yang soleh. Kelemahan yang kedua dari setan dan jin adalah ketangguhan Imam Umar bin Khattab. Setan dan jin ini sangat takut dengan salah satu Khalifah Rasyidin, yaitu Umar bin Khattab. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa jika setan dan jin berjalan dan harus berpapasan dengan Umar bin Khattab, maka setan dan jin memilih untuk mengambil jalan lain. Setan dan jin tidak berani jika harus berhadapan muka dengan Umar bin Khattab. Hal ini disebabkan karena Umar bin Khattab benar-benar memegang ajaran agama serta menancapkan agamanya dengan tangguh. Hal ini membuat setan dan jin ketakutan dan membuat mereka lari. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda kepada Umar, "Sesungguhnya setan sangat takut olehmu, wahai Umar." Hadis riwayat Tirmizi. Ternyata tidak hanya kepada Umar bin Khattab saja. Setan dan jin juga takut dengan orang-orang yang beriman dan betul-betul menjaga keimanannya. Dalam kitab Al-Bidayah wal Inayah dari Ibnu Katsir menjelaskan hadis berikut. Sesungguhnya orang mukmin akan dapat mengendalikan atau mengalahkan setan sebagaimana di antara kalian yang dapat mengendalikan untanya ketika bepergian. Hadis riwayat Ahmad. Bahkan jin kafir yang menyertai manusia bisa Islam jika manusia yang diikuti memperteguh keimanannya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Tidak ada seorang pun kecuali ia disertai oleh seorang qarin atau penyerta dari jin dan qarin dari malaikat." Lalu para sahabat bertanya, "Apakah termasuk Anda juga, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ya, termasuk saya. Hanya saja Allah menolong saya sehingga jin itu masuk Islam. Dia tidak pernah menyuruh saya kecuali kebaikan." Hadis riwayat Muslim. Kelemahan yang ketiga, jin dan setan tidak dapat menyerupai Rasulullah SAW. Jadi jika seseorang bermimpi bertemu dengan Rasulullah dan memiliki ciri-ciri sesuai literatur yang menggambarkan Nabi Allah ini, maka hal itu benar-benar Rasulullah. Dalam hadis sahih dijelaskan Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang bermimpi melihatku, maka dia sungguh telah melihatku, karena setan tidak dapat menyerupaiku." Hadis riwayat Muslim. Lalu kelemahan yang keempat, tidak bisa melewati batas langit, yaitu batas-batas tertentu di langit. Jadi makhluk yang bernama setan dan jin ini memang bisa bergerak cepat dan terbang layaknya malaikat.
Namun setan dan jin tetap memiliki kelemahan, yaitu tidak akan bisa menembus batas langit tertentu yang bisa dilewati oleh malaikat. Jika setan ataupun jin memaksa melewati batas yang ditentukan, maka mereka akan hancur dan mati. Karena kelemahan setan dan jin itulah, makanya mereka tidak dapat mengetahui dan mencari atau mencuri informasi dari langit, sehingga apa yang dibisikkan ke tukang ramal atau dukun adalah kebohongan semata. Kemudian kelemahan jin dan setan yang kelima adalah pintu yang ditutup dengan menyebut nama Allah. Ya, jadi setan dan jin ini tidak akan bisa memasuki pintu yang ditutup dengan menyebut nama Allah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah ketika menutupnya, karena setan tidak akan mampu membuka pintu yang ditutup dengan menyebut nama Allah. Tutuplah tempat air minum dan bejana-bejana kalian sambil menyebut nama Allah, meskipun kalian hanya menyimpan sesuatu di dalamnya, dan ketika hendak tidur matikanlah lampu-lampu kalian." Hadis riwayat Muslim. Kelemahan yang keenam, jin takluk kepada Nabi Sulaiman. Jadi di antara mukjizat Nabi Sulaiman adalah dapat menaklukkan jin dan setan, sehingga semuanya dapat bekerja atas perintahnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surat Shad ayat 36 hingga 38, yang artinya kemudian kami tunjukkan angin yang berhembus dengan baik kemana saja yang dia kehendaki, dan tunjukkan pula kepadanya setan-setan ahli bangunan, penyelam, dan setan-setan lain yang terikat dalam belenggu. Mukjizat ini diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman atas pengabulan doanya yang mengatakan, "Dan berikanlah kepadaku kerajaan yang tidak diberikan kepada seseorang setelah aku." Quran surat Shad ayat 35. Demikianlah 6 hal kelemahan atau yang membuat setan dan jin lemah. Semoga informasi ini bermanfaat dan Allah senantiasa melindungi kita dari godaan setan yang terkutuk. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.